Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPD Mahanem Tegal, kembali lagi dalam renungan saat teduh GPD Mahanem Tegal. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini, sampai saat ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Di hari ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Biarlah bawa kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Ayat yang tidak asing lagi di telinga kita sebagai orang percaya. Mari kita akan membuka dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan kita hari ini, apa yang menjadi prioritasmu? Inilah yang menjadi renungan kita. Judul renungan pada hari ini, apa prioritasmu? Pekerjaankah? Uangkah? Kedudukankah? Atau hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang kita miliki? Fasilitas yang kita bisa dapatkan hari ini kah yang menjadi prioritas kita? Atau Tuhan yang menjadi prioritas kita? Saya tidak tahu persis, tetapi biarlah Bapak Ibu Saudara yang tahu persis, yang mengkoreksi setiap hati kita semua. Tetapi kalau kita perhatikan dalam ayat pokok ini, kita menemukan kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Dalam artian begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau untuk setiap kita orang percaya untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam apapun juga kita akan menerima memang yang kita perlukan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-31 dan 32. Kelihatannya memang sesuatu hal yang simple ya, sesimpel itu untuk kita dapat memprioritaskan Tuhan di dalam keadaan apapun. Kita mungkin tergiur dengan kata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mendengar kata itu, kalimat itu, kita akan mau ikut perintah Tuhan. Yaitu apa? Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mencari Dia. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, untuk kita mencapai itu, memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Tidak semudah itu, tidak sesimpel itu. Ketika kita dalam keadaan terdesak, keadaan terhimpit, keadaan terancam, bahkan keadaan-keadaan yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita tetap memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya? Kita melihat dari contoh Raja Yosafat dan Yehuda. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ini akan menjadi poin-poin yang kita. Ketika Yosafat dan Yehuda mendengar kabar bahwa mereka akan diserang oleh Bani Moab dan Amon, Yosafat sebagai manusia, masih jiwa kemanusiaannya, dia merasa takut, dia menjadi takut. Mungkin hari-hari ini kita sebagai orang-orang percaya mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakan. Virus corona, COVID-19 ini merajalela begitu dahsyat. Kita melihat kabar-kabar semakin hari bukan semakin berkurang, malah semakin dahsyatnya pasien-pasien yang terkena corona. Mungkin sifat kemanusiaan kita masih ada ya. Kita sebagai hidup di dalam dunia ini masih ada rasa takut, rasa khawatir, kecemasan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua wajar ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya, di dalam keadaan situasi seperti ini, Raja Yosafat dan Yehuda, bahkan kita, apakah kita tetap memprioritaskan Tuhan? Atau kita malah lebih mengutamakan keuangan kita, pekerjaan kita, kedudukan kita, keluarga kita, dan lain-lain sebagainya? Ataukah kita tetap memprioritaskan Tuhan
di dalam keadaan apapun. Kita menjadikan Dia sebagai prioritas kita. Mari pada hari ini kita sama-sama belajar dari tokoh Raja Yosafat dan Yehuda, di mana mereka tetap memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya di dalam keadaan apapun. Kita melihat dalam poin, lalu apa bukti seseorang memprioritaskan Tuhan? Mari sama-sama kita belajar 3M yang saya ambil dalam 2 Tawarik pasal 20 ini, yang saya singkat menjadi 3M. Apa bukti seseorang memprioritaskan Tuhan? Yang pertama, kita melihat bahwa M yang pertama yaitu seseorang yang memprioritaskan Tuhan, dia akan mencari Tuhan. M yang pertama yaitu mencari Tuhan. Di ayat yang ketiga di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, saya akan membacakannya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ketika Yosafat dan Yehuda dalam keadaan terancam, mereka mendengar kabar tersebut. Mereka tidak membiarkan ketakutan itu, kecemasan itu menghantuinya, tidak menguasainya, tetapi mereka malah mengambil keputusan apa? Untuk mencari Tuhan. Mereka memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Keadaan-keadaan di luar boleh terancam, tetapi mereka tetap memprioritaskan Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita larut dari rasa khawatir, tetapi kita berpikirlah. Karena khawatir dan berpikir itu berbeda. Khawatir adalah ketika seseorang merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sedangkan berpikir adalah ketika seseorang mencari jalan keluar dari masalah yang ia hadapi. Yosafat di sini tidak larut dari rasa khawatir, tetapi dia berpikir yaitu dia mencari Tuhan sebagai prioritasnya di dalam kehidupannya. Inilah tanda orang memprioritaskan Tuhan. Buktinya adalah dia mencari Tuhan. Semua itu kembali kepada setiap kita, orang-orang percaya. Apakah kita mau memprioritaskan Tuhan? Apakah kita mau mencari Dia, mengandalkan Dia? Atau siapa yang kita mau cari di dalam dunia ini? Kalau kita perhatikan dari Yosafat ini, dia adalah seorang raja. Kalau kita melihat dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai untuk ambil keputusan, untuk dia mengerahkan, untuk dia melakukan cara-cara, mengikuti cara-cara militer untuk menghadapi Bani Moab dan Bani Amon. Mungkin kita juga di dalam dunia ini punya kapasitas, punya kemampuan, punya fasilitas-fasilitas yang kita bisa gunakan, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya untuk kita dapat melakukan hal-hal ini. Tetapi jika kita memprioritaskan Tuhan, maka kita akan mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Dia, Yosafat dan Yehuda, mereka mencari Tuhan terlebih dahulu. Bentuk dari Yosafat dan Yehuda ini mencari Tuhan dalam mereka berpuasa dan mereka berkumpul untuk minta pertolongan. Ada persekutuan, ada kehidupan doa yang mereka bangun, yaitu mencari Tuhan. Ketika ancaman di luar, tetapi mereka memiliki ketetapan hati untuk mereka mencari Tuhan. Itu yang pertama, bukti seseorang memprioritaskan Tuhan. Dia mencari Tuhan. Yang kedua, yaitu menyadari ketidakberdayaan. Bukti seseorang, yaitu yang kedua, menyadari ketidakberdayaan. Di ayat yang ke-12 di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, saya akan bacakan. Ya Allah kami, tidak tahukah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Inilah perkataan dari mereka yang mengalami ancaman dari Bani Moab dan Bani Amon. Tidak tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, mereka kebergantungan kepada Tuhan. Mereka bergantung penuh kepada Tuhan. Mereka menyadari ketidakberdayaan mereka. Inilah orang yang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya.
mereka menyadari ketidakberdayaannya. Mata mereka tetap mereka pandang kepada Tuhan. Keadaan, situasi di luar boleh terancam, boleh tidak mengenakan, tetapi biarlah keadaan di dalam, ketetapan hati kita, tetap kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kita tetap memandang kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang berdaulat. Yang Tuhan mau ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita bergantung penuh kepada Tuhan karena Dia satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika seseorang beragama Kristen itu tidak menjadi tolak ukur, itu tidak menentukan bagaimana orang itu bergantung penuh kepada Tuhan. Banyak orang saat ini Kristen tetapi hanya status mereka. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Mereka hanya sekedar status saja, tetapi tidak menaruh kebergantungan mereka kepada Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan premier mereka, tetapi menjadikan Tuhan sebagai sekunder, sebagai sampingan mereka. Inilah kekristenan yang bahaya, yang merasa hidupnya aman-aman saja, tentram-tentram saja, tetapi tanpa sadar mereka sedang dalam keadaan terancam. Mereka merasa aman, mereka merasa tentram, tetapi tanpa sadar mereka sedang alami terancam. Karena mereka merasa semuanya aman-aman saja kok. Tuhan seperti ini saya alami aman-aman saja. Sehingga orang tersebut tidak merasa membutuhkan Tuhan. Tidak bergantung penuh kepada Tuhan. Orang-orang seperti inilah tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah dalam keadaan baik, buruk, keadaan enak, tidak enak, keadaan besar, sederhana, keadaan berada ataupun tidak berada, tetaplah kita sebagai orang-orang percaya, tetaplah menaruh kepercayaan kita, kebergantungan kita hanya kepada Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan kita. Apapun keadaan di luar, situasi di luar, kabar-kabar di luar boleh mengancam kehidupan kita, ketakutan, kecemasan, tetapi biarlah kita memiliki ketetapan hati untuk kita menyadari ketidakberdayaan dalam kehidupan kita sehingga kita bergantung penuh kepada Tuhan. Itu yang kedua, menyadari ketidakberdayaan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu seseorang, bukti dari seseorang memprioritaskan Tuhan, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan di dalam keadaan apapun. Kita lihat di dalam pasal yang ke-20 ini, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 saya akan bacakan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Luar biasanya Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ketika ancaman terjadi, ketika hendak diserang, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang di luar logika kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka malah memuji Tuhan. Mereka tetap malah menyembah Tuhan. Ketika mereka mau diserang, yang mereka lakukan bernyanyi untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik bagi setiap kita gunakan setiap mulut kita, perkataan kita, lidah kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita bernyanyi bagi Tuhan, dibandingkan dengan kita menggunakannya hanya untuk bersungut-sungut, mengeluh dengan keadaan tanpa sadar. Itu akan membuktikan bahwa kita sebagai orang-orang yang meragukan kuasa Tuhan, seorang orang yang kurang percaya akan kedahsyatan Tuhan. Di dalam keadaan apapun, situasi di luar boleh apapun yang terjadi, biarlah hati kita tetap kita tertuju kepada Dia, kita tetap menyembah Dia, kita tetap memuji Dia, karena ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Kalau kita melihat dalam Paulus, contoh dalam Paulus dan Silas ketika mereka di dalam penjara, mereka tetap menyanyi bagi Tuhan dan ada kuasa yang mereka rasakan. Mereka terlepas, rantai-rantai itu terlepas semua. Ada kuasa di dalam pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3M, yaitu mencari Tuhan,
menyadari ketidakberdayaan dan memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah bukti seseorang yang memprioritaskan Tuhan. Hasil ketika Yosafat dan Yehuda memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya, mereka berhasil memukul kalah Bani Amon dan Moab. Mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita, dan semua orang yang menyaksikan, yang mendengar kabar itu menjadi takut karena Tuhan yang berperang bagi Yosafat dan Yehuda, sehingga amanlah kerajaan Yosafat dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, perenungan pada hari ini, biarlah Tuhanlah yang menjadi prioritas kita di dalam keadaan apapun. Amin. Dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik, terima kasih atas firman-Mu yang kembali datang mengingatkan kami, meneguhkan kami untuk kami terus memprioritaskan Tuhan di dalam keadaan apapun. Keadaan di luar, situasi di luar boleh mengancam kami, boleh menakuti kami Tuhan. Tetapi biarlah kami tetap mencari Tuhan, kami tetap bergantung kepada Tuhan, dan kami tetap memuji dan memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami peraskan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.